Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Dan yang saya hormati Ketua Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Andes Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan juga tidak lupa kepada Kepala Kaprodi, yakni Bu Arisati MPDI, dan juga dosen pengampu usul fikih, yakni Umi Laila MPDI. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kias. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbanur Hakiki, saya dari Kamal Kuning, Kerajengan, Probolinggo. Langsung saja ke pembahasan di sini. Pengertian kias. Kias adalah salah satu dari 4 hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan juga kias. Kias adalah proses penalaran analogis yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada nasahnya atau teks Al-Quran maupun hadis dengan cara membandingkannya dengan kasus lain yang ada nasahnya. Kemudian untuk tujuan kias. Tujuan kias adalah untuk menetapkan hukum satu kasus yang tidak ada nasahnya dengan cara membandingkannya dengan kasus lain yang ada nasahnya. Kias bertujuan untuk mencari kesamaan antara kasus yang tidak ada nasahnya dengan kasus yang ada nasahnya, sehingga dapat ditetapkan hukum yang sama. Rukun kias. Rukun kias adalah unsur-unsur yang harus ada dalam proses kias, yaitu ada 4. Pertama, asal atau kasus yang dijadikan dasar kias. Yang kedua yaitu far'i atau cabang, yaitu kasus yang ingin ditetapkan hukumnya. Yang ketiga adalah illah, kesamaan antara kasus asal dan kasus cabang. Yang terakhir yaitu hukum, hukum yang ditetapkan pada kasus asal. Dilanjutkan dengan syarat kias. Syarat kias adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar kias dapat digunakan sebagai dalil. Yang pertama, asal harus ada nasahnya. Kasus yang dijadikan dasar kias harus ada nasahnya. Yang kedua, yaitu far'i, harus memiliki kesamaan dengan asal. Kasus yang ingin ditetapkan hukumnya harus memiliki kesamaan dengan kasus asal. Yang ketiga yaitu illah, harus jelas. Kesamaan antara kasus asal dan kasus cabang harus jelas. Yang terakhir, hukum harus sama. Hukum yang ditetapkan pada kasus asal harus sama dengan hukum yang ditetapkan pada kasus cabang. Kemudian untuk fungsi kias, yang pertama yaitu menetapkan hukum. Kias digunakan untuk menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada nasahnya. Yang kedua yaitu mencari kesamaan. Yang ketiga yaitu mengembangkan hukum. Dan yang terakhir yaitu mengatasi kesulitan. Kenapa? Karena kias digunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul dalam menetapkan hukum suatu kasus. Kesimpulannya yaitu kias adalah salah satu sumber hukum Islam yang penting dan dapat digunakan untuk menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada nasahnya. Kias memiliki tujuan, rukun, syarat, dan fungsi yang harus dipahami dan dipenuhi agar dapat digunakan sebagai dalil hukum. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.